Halo sekali, kembali lagi dengan aku Ivan di konten misteri. Di video kali ini, dari sekian banyak konten yang aku buat, aku ingin membuat sebuah video tentang informasi ataupun sebuah ilmu tentang kriminal, khususnya hubungan berantai, kepada teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengertian hubungan berantai, kemudian ada ciri-ciri hubungan berantai, kemudian diikuti dengan motif hubungan berantai, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari video. Namun sebelum videonya dimulai, aku minta maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua, karena pada sekitar 1 bulan ini aku belum upload video di YouTube aku karena ada kesibukan sendiri tentang sebuah pekerjaan. Jadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk aku membuat video. Juga karena aku membuat video karena senang dan juga hobi, jadi kadang aku juga tidak terpatok ketika aku upload. Tapi kan bukan berarti weekendnya tuh setiap minggu, jadi aku weekendnya 3 minggu sekali atau weekendnya 4 minggu sekali. Jadi mohon untuk bisa dimengerti ya teman-teman semua. Oke, untuk mempersingkat video, yang pertama kita langsung masuk aja, yaitu pengertian dari pembunuhan berantai. Jadi kalau kita lihat dari sebuah jurnal dan juga artikel yang aku baca, jadi inti dari pembunuhan berantai itu adalah sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang lebih dari 3 orang, kemudian melakukan pembunuhan secara sadis, dan juga pembunuhannya itu bisa dibilang tidak biasa. Dan pembunuhan ini dilakukan secara terus menerus oleh orang yang sama, baik itu individu ataupun kelompok, dan juga mereka meninggalkan sebuah jejak dan juga tanda-tanda kepada korbannya, yang mungkin itu sengaja dibuat untuk bermain-main dan juga membuat penjahat ini senang bahwa petugas kepolisian itu mencari mereka dengan susah payah. Oleh karena itu bisa dibilang mereka mendekati psikopat, dan juga bisa dibilang psikopat karena sifat kemanusiaannya sudah mulai melemah ataupun sudah mulai pudar dikarenakan hal-hal seperti ini, yaitu membunuh manusia. Dan juga rasa kemanusiaan ini diakibatkan rasa kepuasan sendiri dari membunuh. Dan juga perlu mengetahui bahwa pembunuhan berantai ini juga didasari dari banyak hal ya, tidak hanya jadi tadi sih yang tentang pembunuhan. Namun misalkan ketika seorang pembunuh ini punya motif, misalkan saya contohkan adalah kebutuhan ekonomi ataupun kekurangan biaya untuk suatu hal yang memaksa dan terpojok dengan banyaknya pikiran negatif dan tergoda untuk mencari jalan pintas, akhirnya mengambil langkah buruk ini. Dan juga ada kisah lain, yakni seseorang yang mungkin punya gangguan jiwa, punya gangguan psikologi yang membuat mereka bertingkah seperti ini. Dan juga perlu teman-teman mengetahui bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan oleh siapapun, karena kejahatan manusia ataupun human criminal itu tidak pernah dibenarkan di dunia ini. Oleh karena itu, seperti pembunuhan berantai ataupun pembunuhan lainnya, itu adalah kasus yang harus kita tindak tegas, karena kasus seperti ini itu tidak hanya 1 atau 2, namun banyak sekali di dunia ini. Oleh karena itu kita manusia harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Teruslah waspada, jangan mudah percaya kepada siapapun. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembunuhan berantai adalah sebagai berikut. Ada sebuah stereotip dari Hollywood mengenai pembunuhan berantai yang dinilai sebagai berikut. Yang pertama, mereka menilai pembunuhan berantai adalah seorang yang relatif muda, seorang yang berkulit putih, seseorang yang penyendiri laki-laki, dan ini diuruskan untuk laki-laki penyendiri. Kemudian seseorang yang suka berpergian, membunuh dengan cara menyimpang secara seksual,
dan juga pihak berwenang, seorang kriminal yang pintar ataupun jenius menghindari penangkapan. Dan inilah stereotip Hollywood yang menggambarkan sebuah ataupun seseorang yang dianggap sebagai seorang pembunuhan berantai. Dari stereotip ini kita bisa saja ambil sebuah kesimpulan. Walaupun tadi dikatakan adalah seorang laki-laki menyendiri, namun tidak hanya seorang laki-laki yang bisa jadi pembunuhan berantai. Wanita pun bisa menjadi pembunuh berantai. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menebak hal seperti ini. Namun ciri-ciri seperti ini itu memang bisa dilihat dari banyaknya kasus dan juga akhirnya disimpulkan menjadi sebuah stereotip Hollywood. Nah, kalau dari pandanganku sendiri bahwa pembunuhan berantai dengan ciri-ciri yang paling kita bisa lihat adalah dengan melihat bagaimana kesehariannya dan juga apa yang dilakukan. Kebanyakan adalah seorang yang melakukan pembunuhan berantai, mereka adalah seseorang yang menaruh dendam ataupun rasa penasaran dan juga memiliki sikap psikopat yang ada sejak dini. Ketika sebuah sikap psikopat yang diawali mungkin dengan membunuh hewan kecil, membunuh tikus, kucing, sejak usia kecil, tingkah seperti ini itu sudah bisa menjadi sebuah petanda bahwa anak ini memiliki jiwa psikopat. Yang paling bahaya dari jiwa psikopat inilah mereka bahkan punya sikap ketagihan dan juga kepuasan tersendiri ketika berhasil menumbangkan ataupun membunuh sesuatu. Bahkan mereka bisa saja membunuh keluarganya sendiri. Dari sebuah kisah ataupun sebuah film atau jurnal yang pernah baca juga, karena dulu aku suka sebuah film psikopat dan lainnya. Ini tentu dari aku pribadi, jika nanti ada sebuah pihak ataupun sebuah orang yang paham, boleh berkomen di sosial mediaku di bawah kolom komentar YouTube ini bahwa seseorang psikopat ini biasanya memiliki sifat keturunan, entah itu dari orang tua ataupun dari leluhurnya. Sifat psikopat ini sangat mendasari kehidupan anak-anak dari kecil. Ketika anak sudah mulai, ini kan bisa menjadi tambahan ya buat orang tua yang sedang mendidik anaknya. Ketika anak-anak sudah mulai menunjukkan sikap psikopat, segeralah bawa ke psikolog ataupun seseorang yang memahami sifat kejiwaan. Lagi ke topik tadi bahwa jika seorang anak sudah terlihat dari kecil memiliki sikap yang lain dari yang lain, yakni suka membunuh tikus, kucing, hewan lainnya, ini sudah menjadi tanda bahwa anak ini memiliki kelainan yang sangat berbeda dari teman-teman lainnya, yakni jiwa psikopat. Dan yang ketika besar, ketika mereka mulai dewasa, mereka mulai mencari kepuasan yang lebih dari masa kecilnya. Mungkin kehidupannya biasa saja, mereka menjalani kehidupan sendiri layaknya hidup normal, namun kepuasan tentang psikopat ini hanya bisa didapatkan dengan membunuh. Dan membunuh di era sekarang bagi orang psikopat adalah sebuah kepuasan sendiri. Saya yakin bahwa siapapun pernah menyadari orang-orang yang memiliki jiwa psikopat ini biasanya memang memiliki sikap yang menjadi itu. Kalau teman-teman ingin ataupun ingin membuat sebuah gambaran, saya pernah nonton film ataupun ada rekomendasi film, yakni adalah Mouse ya dari drama Korea Selatan. Ini isinya adalah membahas tentang psikopat. Nanti teman-teman bisa tonton, ini benar-benar lumayan ya untuk menambah sebuah wawasan. Tentunya wawasan ini adalah sedikit karena saya sendiri bukan ahli dari tentang kejahatan kriminal dan juga tentang kejahatan. Namun karena saya sendiri itu menyukai sebuah film tentang pembunuhan ataupun kriminal, saya ingin menceritakan hal seperti ini kepada teman-teman semuanya. Namun saya tidak akan
berani menyampaikan lebih dari apa yang saya tahu, karena ilmu ketika kita sampaikan dengan salah akan mengakibatkan kesalahan juga di masa yang akan datang. Jadi ciri-ciri yang perlu kita garis bawahi dari sekian banyak tadi adalah ketika seorang psikopat ini biasanya akan terlihat ciri-cirinya dari kecil. Ketika ciri-cirinya dari kecil sudah tidak memiliki jiwa psikopat, maka sampai besar pun jiwanya bisa menjadi lebih lagi. Oleh karena itu, pembunuhan berantai sangat identik dengan psikopat ataupun faktor lainnya yang sudah saya katakan tadi. Yang berikutnya, kita masuk ke dalam motif pembunuhan berantai. Itu ada apa aja sih? Nah, kalau motif ini mungkin kita bisa kaitkan dengan pembunuhan pada normalnya. Pada normalnya sebuah pembunuhan itu biasanya memiliki 4 faktor utama yang mendasari sebuah pembunuhan. Dari sebuah jurnal yang membaca juga bahwa 4 hal ini adalah, yang pertama adalah sebuah faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya akan mendasari sebuah desakan emosional terhadap suatu hal. Nanti akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan semuanya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua ada faktor balas dendam. Faktor balas dendam yang maksudnya ada faktor poligami. Dan yang keempat ada faktor utang keuangan gitu. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Pertama ini mungkin dari faktor ekonomi. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang itu desakan ekonomi yang semakin tinggi dan juga biaya hidup dan juga gengsi yang semakin tinggi membuat kita kadang harus ekstra dalam mencukupi kebutuhan kita. Alhasil ketika sebuah keluarga ataupun orang mulai terdesak hingga titik ujungnya dan tidak menemukan titik cerah, akhirnya mereka mengambil keputusan yang bisa dibilang negatif, yakni dari jalan pintas yang tidak pernah dibenarkan. Yang selanjutnya adalah faktor balas dendam. Nah, kalau faktor balas dendam ini adalah faktor yang disebabkan oleh bisa jadi itu karena kesalahan kita ataupun kesalahan orang yang ada di depan kita. Bisa jadi misalkan saya contohkan adalah dulu kita pernah bertingkah kurang baik pada teman kita, yang membuat teman kita ini selalu mengatakan kita adalah orang yang bla 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 dengan alasan yang sangat menyakiti dan juga menyakiti hati kita. Dan bahkan kita tidak pernah punya niatan untuk memaafkan apa yang teman kita ini sampaikan. Yang akhirnya bertahun-tahun, berpuluh tahun dendam itu semakin kuat. Temanmu ini mungkin sudah sukses dan kamu mention lagi gimana caranya bisa mengalahkan temanmu ini. Mungkin analogi gampangnya lah, mungkin dulu temanmu ini masih ya sama sebenarnya kamu, namun sekarang temanmu sudah menjadi orang yang luar biasa. Saya yakin juga mungkin orang ini yang balas dendam dulu ini positif, sangat positif. Gimana ya caranya aku bisa melampaui temanku ini, misalkan usaha, bisnis dan sebagainya. Namun karena tidak kunjung membuahkan hasil dan tidak pernah melampaui teman ini, akhirnya karena semakin sakit hati dari kata-kata yang dilontarkan temannya ini, akhirnya dia memutuskan keputusan yang negatif yang muncul dari pikiran sesat. Dan itu adalah poligami. Ya, poligami ini memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kadang ketika seseorang untuk memutuskan berpoligami, artinya mereka harus siap menghadapi banyak konflik dalam kehidupan rumah tangga. Nah, karena faktor tersebut ini, akhirnya tidak banyak dari mereka yang akhirnya bertahan dan memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, entah itu adalah pembunuhan biasa ataupun pembunuhan berantai. Dan yang terakhir adalah utang. Nah, kalau utang ini sudah saya yakini semua orang yang sudah terjerat utang, apalagi sudah misalkan kita meminjam kepada sebuah jasa, yang namanya apa? Jasa peminjaman uang dengan bunga yang dimanis-maniskan, kita pinjam bahwa kita harus kembalikan sekian juta dari yang kita pinjam. Akhirnya kita stres, tidak bisa kembalikan.
dan memutuskan membunuh si yang punya jasa ini. Dan itu adalah awal dari kepuasan seseorang membunuh, entah itu sekali lagi pembunuhan biasa atau pembunuhan berantai. Jadi pembunuhan biasa pun bisa mendasari pembunuhan berantai ketika mereka tidak merasakan kepuasan dalam hati mereka. Sekali lagi tadi bahwa jiwa psikopat ini bisa muncul juga ketika membunuh seperti ini. Ketika kita merasakan pertama kali membunuh, akhirnya merasa puas dan ingin lagi, akhirnya jiwa psikopat ini bisa terus berjalan. Bisa kita gambarkan misalkan ketika kita sangat menyukai, misalkan kalau di Indonesia itu ada yang ilegal ya, misalkan narkoba dan sebagainya. Ketika sekali saja mencoba dan juga kecanduan, akhirnya terus-terusan. Dan gimana caranya bisa mendapatkannya? Sama seperti psikopat, karena sudah merasa puas dengan pembunuhan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari korban lainnya yang menurut mereka bisa dengan mudah mereka bunuh. Oke, dari banyak hal yang aku sampaikan tadi, dari kesimpulan yang ingin aku buat bahwa sebenarnya pembunuhan berantai ini dulunya adalah pembunuhan yang sangat ditakuti oleh seluruh orang, bahkan sampai saat ini masih ditakuti. Oleh karena itu kita harus bisa dengan bijak menjaga diri kita dan juga bisa mungkin kita meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini, walaupun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun kita bisa belajar hal-hal seperti ini untuk bisa segera mengupgrade diri kita tentang suatu hal seperti ini. Walaupun saya tidak yakin apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan lebih kepada teman-teman, namun saya harap ini bisa menjadikan sebuah gambaran ataupun ilmu tentang kriminal khususnya pembunuhan berantai pada teman-teman semuanya. Dan juga nantinya ketika aku mungkin segera mengupload video tentang pembunuhan berantai lagi, teman-teman bisa memahami lebih lagi dari sebuah kisah. Dan juga mungkin teman yang baru subscribe ataupun yang baru bergabung di konten ini atau di YouTube aku, silahkan di subscribe. Dan juga yang belum nonton videonya silahkan ditonton videonya. Dan aku juga saranin sebelum kalian nonton video yang dua yang berapa pun tentang zodiak dan juga Hinderka Effect, teman-teman boleh nonton video ini untuk mendapatkan ilmu lebih lanjut. Dan juga tadi aku juga sudah merekomendasikan tentang film ataupun drama Korea yang berjudul Mouse untuk teman-teman tonton. Kapan-kapan kalau aku sempat, aku akan membahas cerita yang ada di drama Mouse ini. Kalau ada waktu, bisa ditunggu teman-teman semuanya. Videonya sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.